Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa setia Sultan TV kembali lagi bersama saya Raudlo Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi lokal di Indonesia. Selama ini, kita selaku masyarakat terbiasa menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya. Namun, pemirsa, wacana dan dinamika politik kembali mengemuka ketika mekanisme pilkada yang ditentukan oleh DPRD kembali diperbincangkan. Di satu sisi, ini kita tahu bahwa mungkin dinilai lebih efisien. Namun, di satu sisi ini juga muncul kekhawatiran tentang berkurangnya partisipasi rakyat dan potensi melemahnya kualitas demokrasi. Lalu, bagaimana nih pemirsa kita dapat menyikapi fenomena ini? Saat ini pemirsa di studio Sultan TV untuk membedah persoalan ini secara lebih jernih dan lebih objektif telah hadir narasumber kita Bapak Dana yang merupakan pendiri Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu atau JRDP. Mari kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah Pak, senang sekali nih ya rasanya kita pada hari ini bisa duduk nih Pak ya. Kemudian kita akan berbincang topik yang cukup lagi panas nih Pak. Wah, sebelumnya Pak mengucapkan terima kasih dulu sudah berkenan datang ke Sultan Sama-sama. TV. Ini kali pertama atau kali keberapa nih Pak? Kali kedua, terima kasih juga Sultan TV sudah undang kita. Baik, terima kasih dan tentunya kita akan berbincang nih Pak ya beberapa menit ke depan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kira-kira apakah ini solusi stabilitas politik atau jangan-jangan ini kemunduran demokrasi nih Pak? Nah, mau dengar dulu nih Pak, tanggapan Bapak mengenai wacana ini seperti apa sih Pak? Baik, saya kira kalau pilkada kembali diwacanakan dipilih oleh DPRD, kalau kita mau bicara mundur ya kejauhan juga mundurnya, karena sejak Orde Reformasi dan sejak 2005 pasca Undang-Undang 32 2024 diresmikan tentang pemerintahan daerah, pilkada itu mengajak masyarakat berpartisipasi untuk memilih langsung. Tapi kalau kemudian hari ini diwacanakan untuk kembali dipilih oleh DPRD, biar publik menilai apakah ini mundur atau merosot begitu. Tapi saya kira akan kembali pada orde di luar reformasi. Sebelum reformasi kan ada yang namanya orde baru, semua ditentukan pusat, generalisir sentralistik kekuasaan dimainkan di situ. Iya. Gitu. Jadi kalau Bapak tadi ketika ditanya apakah ini kemunduran ataukah kemajuan, ini biarkan publik yang menilai. Tapi kalau dari diri Bapak sendiri, Saya kira kalau teman-teman para pegiat demokrasi ya, ini melihat adanya kemunduran yang jauh begitu. mm-mm, Ini kemunduran karena pada dasarnya kalau kita bicara demokrasi ya partisipasi publik yang dikedepankan. iya. Kalau kembali dipilih oleh DPRD, bukan hanya mundur, mungkin tidak demokratis nanti terkesan Oke. seperti itu ya. Pengertian Oke. demokrasinya menjadi hilang. Begitu. Pengertian demokrasinya menjadi hilang. Meskipun ini Pak katanya kan dananya jadi kan efisiensi. Saya kira untuk sesuatu yang substansi, uang itu bukan segalanya ya. Oke. Hari ini kita lagi banyak buang uang juga Mm-mm. atas nama satu program misalkan yang itu juga sasarannya tidak terlalu jelas. Saya kira kalau untuk mengajak masyarakat berpartisipasi memaknai demokrasi secara utuh, nggak ada salahnya kita terus lakukan pemilihan ini secara langsung gitu. Jadi Oke. jangan lagi berlindung. Heeh. Kekuasaan itu tidak boleh berlindung pada wacana efisiensi begitu, kira-kira begitu. Sudahlah kita manai secara utuh demokrasi ini bahwa salah satu unsur demokrasi yang paling penting adalah adanya partisipasi publik yang utuh. Begitu. Oke. Jadi jangan menggunakan kata efisiensi untuk berlindung gitu ya Pak ya. Untuk berlindung, saya khawatir berlindung untuk membuat satu
satu gerakan sentralistik kekuasaan seperti masa lalu begitu. Janganlah, Oh, masyarakat oke. kita sudah mulai terhibur nih oleh demokrasi ini ya. Iya, 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 iya. Jadi Sudah Bapak sudah merasa diajak untuk memikirkan negara begitu mm, mm, kira-kira. mm, 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 mm. Nah, tadi Bapak kan menyampaikan bahwa kalau semisal nanti demokrasi akhirnya ini juga diwakili oleh DPRD gitu kan, ini akan menurunkan partisipasi publik. Nah, Pak, ini kalaupun ternyata memang benar nih kan ya akan terjadi dampak signifikan nih Pak yang akan terjadi pada demokrasi di Indonesia menurut Bapak apa sih Pak? Sebelum ke situ ya kita lihat dulu komentar para politisi. Oke. Saya kira kita perlu mereview apa yang disampaikan oleh teman-teman di DPR RI hari ini. Mm-mm. Misalkan perkembangannya, Pak Dasko misal sebagai wakil ketua DPR RI mengatakan bahwa RUU Pilkada itu tidak masuk dalam prolegnas 2026. Iya. Nah, tidak masuk artinya kita masih bisa merasa lega bahwa memang pilkada tidak akan dibahas undang-undangnya. Tapi sekali lagi wacana ini terus digulirkan. Jangan-jangan saat kita lengah, undang-undang ternyata ditetapkan bahwa pilkada dipilih oleh DPRD. Betul. Jadi hal-hal yang demikian juga perlu kita harus terus kawal, harus kita awasi. Kalau bicara soal dampak terhadap demokrasi, terhadap partisipasi publik, saya kira sebetulnya bukan satu-satunya partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi itu hanya memilih pemimpinnya, bukan satu-satunya. Tapi sekali lagi hiburan 5 tahunan bagi masyarakat itu penting untuk disediakan, untuk disajikan. Hari ini misalkan kalau kita bicara partisipasi publik, memilih langsung pilkada saja masih ada hal-hal yang disembunyikan dari publik, apalagi nanti kalau pilkada kembali dipilih oleh DPRD, saya kira ada kekhawatiran yang penting kita khawatirkan, masyarakat ditinggalkan, tidak dimintai lagi pendapatnya. Negara macam apa kalau begitu kan begitu. Katanya kita demokrasi. Saya kira dampaknya pasti akan signifikan terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia tentunya. Oke. Akhirnya memang ada berbagai tanggapan ya, Pak ya. Bahkan dari dalam atau internal DPR-nya itu sendiri ada yang mengiyakan, wah itu sangat setuju gitu kan, dengan begitu ya tadi selain efisiensi ini juga memudahkan dan yang hal-hal lainnya. Tapi satu sisi juga ada yang tidak setuju, bahkan menolak keras ya Pak, beberapa partai yang ada. Nah ini Pak, ini berbicara akhirnya terkait dengan pilkada yang memang dilakukan DPRD, ini kan wacananya nih Pak ya. Pasti Pak, kalau memang terjadi ada potensi praktik transaksional atau politik elit dalam sistem pilkada. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Saya kira kalau soal transaksi elit itu, transaksi politik itu, mau dipilih DPRD, mau dipilih rakyat, transaksi itu pasti ada. Kita yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana partai politik merekrut calon kepala daerah, itu yang penting kita awasi sebetulnya. Karena di situ faktanya banyak. Seorang calon kepala daerah harus bayar sekian kepada partai politik. Itu juga sebuah praktek yang kemudian akan merusak pada citra kepemimpinannya nanti. Fakta hari ini misalkan bupati-pati ditangkap, terus bupati wali kota Madiun dan lain sebagainya, itu kan dampak dari transaksi awal saat pencalonan. Saya kira itu yang penting kita awasi bersama begitu. Jadi kalau ini kan trennya dibanding-bandingkan. Yang sekarang kepala daerah korupsi itu produk pilihan rakyat, bukan itu. Yang menentukan calon bupati, yang menentukan calon gubernur, calon wali kota itu adalah partai politik. Maka secara sehat seharusnya partai politik terbuka dalam merekrut calon kepala daerah. Kalau masyarakat kan hanya memilih, menerima sajian yang disajikan oleh partai politik. Toh mereka tidak pernah menagih janji minta uang kemudian harus korupsi untuk membayar masyarakat, tidak juga. Betul. Saya yakin ada tekanan politik lain yang korupsi kan begitu. Jadi intinya siapapun yang memilih, tetap kita dorong masyarakat harus berpartisipasi langsung, memilih secara langsung. Kalau alasannya mengurangi praktek money politik, saya kira tidak masuk akal, karena yang terjadi money politik besar-besaran itu saat rekrutmen calon biasanya. Di antara partai politik dengan calon itu ada transaksi yang luar biasa yang di luar pengawasan para penyelenggara negara lainnya. Oke.
Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi menyampaikan bahwa wah ternyata dengan adanya kepala daerah yang akhirnya OTT ataupun ada kasus-kasus lainnya ini yang disalahkan rakyat kembali. Nah, sebenarnya nih Pak, ini kan akhirnya juga menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya sistem pilkada yang baik itu harusnya seperti apa, Pak? Baik, saya kira undang-undang kita sudah mengatur secara baik. Undang-undang pilkada kita 1 2015, 8 2015, 10 2016 tentang pilkada semua itu perubahan-perubahannya. Saya kira sistemnya sudah baik. Yang menjadi tidak baik itu perjalanan kepemimpinannya sebetulnya. Kalau kita tarik ke belakang, kenapa para kepala daerah berperilaku memperkaya diri? Ya mungkin karena ada tuntutan yang besar dari orang-orang yang mengusung dan lain sebagainya. Oke. Atau ada kita lari ke oligarki nih. Jadi kalau sudah dikendalikan oleh pemodal berkekuatan ekonomi, saya kira kita kalau lihat pengertian itu, kalau kekuasaan dipengaruhi oleh itu, kalau melihat pengertian oligarki yang disampaikan oleh Aristoteles, ya kita sedang berada dalam fase itu. Jadi kebijakannya dipengaruhi oleh pengusaha, kebijakannya dipengaruhi oleh orang yang berkekuatan modal tinggi, tidak untuk mensejahterakan, untuk keuntungan pribadi. Ya prakteknya sekarang lagi begitu sebetulnya. Cuman kita kurang jujur terhadap itu kadang-kadang. Ya. Jadi bicara soal sistem sebenarnya sudah bagus, regulasi. Saya kira kalau sistemnya sudah disediakan, kok tahapannya seperti ini, bisa diawasi oleh Bawaslu, KPU menyelenggarakan secara berintegritas. Di luar praktek itu kan di luar kendali peraturan begitu kira-kira. Dan faktanya saat keluar dari aturan ya disebutlah melanggar aturan begitu. Betul. Nah, Pak, ini bicara juga soal sistem pilkada yang memang diwakili DPRD. Ini kan juga pernah terjadi yang tadi Bapak menyampaikan, dan kemudian akhirnya demokrasi masyarakat memilih langsung pun hingga saat ini masih terjadi. Nah, apa sih Pak dari kedua pengalaman tersebut yang bisa menjadi pembelajaran terkait sistem demokrasi di Indonesia ini apa? Saya kira tetap kita berpatokan pada bahwa demokrasi itu mengundang partisipasi masyarakat secara luas dalam banyak hal, bukan dalam soal pemilihan pemimpin saja. Tapi saya kira tadi itu saya kembali pada pernyataan saya bahwa apalagi sih yang mau dirampas dari rakyat gitu. Hak yang lain sudah banyak dirampas. Misalkan masyarakat tidak diajak untuk membuat satu keputusan untuk publik, merencanakan undang-undang ini, masyarakat juga kan tidak tahu, tiba-tiba ada. Tapi sekali lagi untuk memilih pemimpin ini salah satu hak yang penting bagi rakyat. Saya kira jangan dirampas lagi dengan satu sistem dan alasan yang dikemukakan oleh negara itu begitu. Jadi saya kira partisipasi publik itu menjadi hak yang sangat menghibur bagi rakyat sebetulnya. Fasilitasi saja lah gitu, jangan semua haknya dirampas lah. Bicara soal hak rakyat Pak, tentunya tadi berkenaan dengan suara kita yang ada wacana diwakilkan. Menurut Bapak, apakah DPRD saat ini sudah cukup merepresentasikan kehendak rakyat untuk diberikan kewenangan memilih kepala daerah Pak? Saya kira masih jauh. Apakah dengan DPRD yang dipilih oleh rakyat kemudian mereka memilih pemimpin apakah mewakili? Saya kira tidak, karena ada keterpilihan mereka juga diwarnai dengan praktek-praktek kotor yang kadang-kadang prakteknya kotor, memanipulasi dan lain sebagainya. Jadi belum ada tuh korelasi yang sangat jelas antara DPRD memilih dengan rakyat memilih, kemudian DPRD disebut mewakili. Faktanya, walaupun dalam sistem demokrasi kita ditulis bahwa DPRD itu adalah wakil rakyat, wakil rakyat, mewakili kehendak rakyat lah kira-kira begitu. Jadi pasti akan ada ketimpangan antara, bukan keinginan ya, kehendak rakyat itu akan ada ketimpangan dan kehendak para politisi begitu ya. Jadi campur aduk nih Pak ya. Jadi belum bisa disebut mewakili pada prakteknya. Belum bisa ya Pak ya. Dinyatakan bahwa memang DPRD ini mewakili. Nah Pak, Bapak tadi juga sempat menyatakan bahwa ini kan kita nggak tahu, meskipun kata beberapa ibaratnya beberapa wakil rakyat
bilang bahwa ini tidak akan dikaji gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kita lagi meleng dikaji lah gitu ya Pak ya. Kalau Pak terjadi, apa resiko jangka panjang bagi demokrasi lokal jika suara rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung? Saya kira negara harus siap untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Akan kembali pada bahwa tadi itu rakyat kok ditinggalkan dalam banyak hal. Memilih pemimpinnya saja mereka tidak diajak begitu yang akan memimpin mereka. Hak itu yang paling penting harus dilindungi oleh negara. Jadi saat misalkan kita berandai-andai tiba-tiba tidak masuk prolegnas 2026, 2027 masuk prolegnas RUU Pilkada misalkan, dan karena pilkadanya juga masih lama menurut putusan MK 135 itu pemilu nasional itu 2029 untuk memilih presiden, DPR RI dan DPD. Kemudian ada pemilu daerah dilaksanakan 2 tahun setelah itu, tahun 2031. Artinya peluang politik itu masih sangat panjang untuk membuat regulasi. Bisa saja terjadi. Dan ingat, bagi para pengusung pilkada dipilih oleh DPRD, ingat putusan MK 135. Putusannya itu pemilu nasional, pemilu daerah terdiri dari memilih DPRD provinsi, memilih DPRD kabupaten, memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati dan wali kota. Artinya itu adalah rezim pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat begitu. Jadi kalau wacana itu digunakan, saya kira para pembuat regulasi harus juga melihat putusan MK 135 itu, bahwa itu adalah pemilu daerah. Pemilu daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Begitu. Mau ada opsi lain menolak putusan MK dengan regulasi yang dibuat baru, ya kita lihat nanti. Dan sebenarnya dengan adanya wacana ini kan mulai juga nih Pak bergerak nih ya, demonstran-demonstran yang ada gitu menyuarakan terkait dengan wacana ini. Nah ini kan bicara soal pemilu Pak ya, meskipun pemilu itu ya tahunan ya Pak, tapi sepertinya setiap tahun selalu ada hal-hal yang bisa diulik dan dibahas. Ini kira-kira nih Pak, tantangan Indonesia berkaitan dengan pemilu ini apa sih Pak? Baik pilkada khususnya ya Pak ya, dan ataupun pemilihan-pemilihan lain yang melibatkan masyarakat. Saya kira pertama fokus saya pada partai politik. Ingat di Undang-Undang Partai Politik itu disebutkan bahwa salah satu tugas penting partai politik adalah melakukan pendidikan terhadap masyarakat, pendidikan demokrasi, pendidikan pemilih. Jangan lupa, itu bukan tugas KPU itu. Salah satu tugas partai politik adalah memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Artinya apa? Sekali lagi, ketika masyarakat terdidik, ketika masyarakat diajak oleh partai politik untuk memahami apa itu demokrasi, apa itu partisipasi, saya kira masyarakat tidak akan lagi tuh minta uang ke calon, nggak dikasih uang, nggak milih dan lain sebagainya. Ini jadi kalau tadi Mbak Rida itu bilang kok ini menyalahkan rakyat lagi, dia korupsi, bukan. Saya kira itu perilaku oknum partai politik atau perilaku partai politik secara keseluruhan. Ada transaksi dan lain sebagainya gitu. Begitu tuh. Jadi itu tantangan ya Pak? Tantangannya itu yang pertama. Yang selanjutnya saya kira penyelenggara pemilu kita juga. Kenapa nih Pak? Penyelenggara pemilu kita juga harus juga bekerja dengan penuh dengan penuh kecintaan kepada Indonesia. Jangan lagi mempertaruhkan integritas hanya untuk kepentingan tertentu. Kong kali kong dan lain sebagainya. Saya kira hal-hal seperti itu harus dihindari agar demokrasi kita kuat dari segala lini. Penyelenggaraannya oke, pesertanya juga oke, walaupun ada prinsip. Kalau bagi partai politik itu saya kira prinsipnya seperti pemain bola, Pak. Kenapa tuh Pak? Pemain itu boleh curang asal wasit nggak lihat. Kadang-kadang seperti itu. Tapi sekali lagi saya kira sekarang udah banyak VAR loh, hati-hati. Penonton bisa lihat. Netizen Indonesia ya Pak. Terus kita bisa review apa yang terjadi di konstelasi politik kita, jadi hati-hati. Walaupun sekali lagi karakter pemain itu, peserta pemilu itu begitu. Sekali lagi saya ulangi bahwa pemain itu seakan-akan boleh curang asal wasit nggak lihat ya. Maka wasit juga harus jeli menjadi
wasit yang baik dalam perhelatan politik kita ini. Oke. Jadi itu ya Pak ya, tantangan dan juga tadi ada solusi dan harapan yang Bapak sudah sampaikan. Ya tentunya kita selaku masyarakat Indonesia berharap ya Pak ya bahwa pemilu dan hasil pemilu kan berdampak baik. Bukan hanya untuk para elit-elit politik saja, tapi juga khususnya nih bagi masyarakat. Dah Pak, ini sudah di penghujung nih Pak ya saat kita berbincang-bincang. Namun sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini, boleh Pak disampaikan closing statement atau pernyataan penutup kepada pemirsa terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Silakan Pak. Baik, kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia, saya kira kita penting memilih diksi yang baik dalam persoalan pilkada dipilih oleh DPRD ini apa gitu. Apakah masih dalam ranah demokrasi atau menuju oligarki yang kembali pada masa lalu misalkan. Kita tahu oligarki itu pemilik modal menguasai semua, sementara demokrasi partisipasi masyarakat sangat penting dalam memilih dan menentukan pemimpin dan masa depannya. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih. Dan tentunya tadi hal-hal yang kita perbincangkan ya Pak. Tentunya kalau ngomongin soal wacana ini nggak akan cukup sejam 2 jam ya Pak. Dan kita juga lihat bahwa ada banyak sekali akhirnya dari komunitas-komunitas ataupun tadi dari masyarakat-masyarakat yang akhirnya juga mengkaji terkait isu ini. Kita akan nantikan ya Pak. Dan semoga kita selaku masyarakat dikasih tahu. Dan seluruh gerakan masyarakat sipil saya kira nggak boleh tidur. Semua kita harus terus awasi. Karena daerah ini waktunya masih panjang. Betul. Khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan secara regulasi, tiba-tiba kita terima dan lain sebagainya. Sekali lagi, gerakan masyarakat sipil saya kira akan terus melakukan pengawasan yang baik terhadap penyelenggara negara. Betul. Jadi masyarakat sipilnya jadi mata-mata nih Pak ya. Ya karena terlebih lagi ya Pak ya, saat ini akhirnya banyak orang khususnya masyarakat Indonesia sudah melek sekali. Mereka juga bisa dengan lantang berani untuk menyampaikan ketidakadilan atau hal-hal yang dirasa tidak berpihak pada rakyat gitu. Jadi ya baiknya selaku pemerintah ini juga dapat mengkaji apapun wacananya agar ini tidak memberatkan ataupun apalagi sampai merampas hak rakyat seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah nih ya kita udah berbincang-bincang seru. Semoga Pak apa yang kita perbincangan tadi juga bermanfaat. Dan tentunya Pak jangan bosan-bosan nih Pak datang ke Sultan TV. Nanti kita berbincang-bincang lagi Pak ya, karena tentunya ada banyak hal yang bisa kita obrolkan, terutama nih berkaitan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Kita tutup Pak perjumpaan kita pada hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu Bapak. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD, solusi stabilitas politik atau kemunduran demokrasi. Tentunya tadi kita berbincang bersama narasumber hebat kita Bapak Nana yang merupakan pendiri Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu atau JRDP. Semoga pemirsa apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlah Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.